bulan lagi ya. Nah, dan tambahan kita kedatangan dua teman kita tentang dari organisasi sekolah. Sebelumnya, silakan perkenalan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Khalid Zainuddin. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Oke, terus langsung aja ke pembahasan utama. Sebelumnya, kalian dari organisasi mana? Kalau saya dari organisasi PNR, Pramuka, dan Kopasiswa. Terus, Kalau saya dari organisasi nah, selanjutnya, buat untuk jabatanmu di OSIS itu apa? kalau jabatan OSIS sementara saya memegang FC pemasaran, jadi nanti tugasnya itu kayak membuat event atau membuat dagangan yang bisa membantu finansial organisasi. Kalau kamu kan? Dari organisasi PNR, saya memegang jabatan pemateri. Yaitu pemateri itu seperti Oh my god, what is that? Oh my god! ajar-ajar tentang Nice. materinya PNR itu. Terus kalau di Pramuka saya menjabat sebagai klani. Kalau klani itu seperti harus membuat proposal, terus membuat apa itu LPJ, laporan penanggung jawab. Kalau di Kopassus saya belum memegang. Banyak banget ya organisasi. Ya, untuk mengisi apa waktu luang. Siap. Kenapa kamu tertarik untuk gabung di OSIS? Oh ya, alasan yang paling utama itu ingin mengisi waktu luang dan melatih bapak ibu saya, karena dari dulu teman-teman ibu saya itu suka berorganisasi macam di OSIS. Terus, kalau Farel ini kenapa kau pindah ke PNR? Karena saya ingin memahami seperti luka-luka gitu, terus materi pertolongan pertama. Kamu udah ada unit mati? Apa? Dari unit mati? Belum itu Pak. Kalau paling kalau PP itu seperti pertolongan pertama itu cek fisik. Oh, Jadi kayak apa? Dicek itu organ-organ dari atas sampai bawah. oh, jadi reproduksi. Ya, terus apa materi apa kayak Apa kesan pertama kamu setelah kamu jadi bagian dari OSIS? Kaget dan sedih, lebih sering tidak ada waktu luang di rumah, dan saya bisa melatih experience saya. Kalau kamu, saya juga hampir sama dengan apa jawaban Pak Zehan, tapi gimana ya, kadang tuh tugas-tugas saya tuh kadang telat tugas praktek gitu ingin belajar? ya. Makanya ibunya Terus, nih, tantangan terbesarmu pas waktu join organisasi itu apa? adaptasi dengan orang lain, orang baru. Emang susah. Terus, kamu kan? Di Kopassus Apa tantangan terbesar. apa ya, Oke, kamu aja. Nah, ini penting nih. Sosok yang inspirasi dirimu buat join organisasi. Diri sendiri. Apa sih yang ngebuat lu sampai sepede itu? Kalau gue sepeda Ini kenapa kan aku percaya diri? Cuma diri sendiri. Gimana ya? Kayak gak ada orang lain. Gak ada. Kalau
A few moments later. Nah, ini soal buat OSIS. Sian. Selama kamu jadi OSIS toh, kan mesti ada event. Nah, kalau event itu hal terberat apa yang pernah datang ke kamu? Kayak masalah apa gitu? Oh, kalau event yang paling berat itu di Disnetalis ini di Disnetalis ke-63. Jadi itu ada rekomendasi dari kepanitiaan dulu yang sekarang tuh juga dan kepala sekolah itu kan yang dengan dia. Jadi peraturan tuh banyak sekali yang diubah dan bertabrakan dengan tradisi dulu. Jadi tantangan besar yaitu menyesuaikan keadaan di sekolah itu tantangan besarnya. Dan yang kedua paling besar itu menghadapi konsumen yang berbeda itu dari siswa sendiri. Apabila nanti kurang memuaskan mereka kan yang Jika siswanya nggak mau ini, yang salah OSIS itu. ya Nah, itu event kedepannya untuk OSIS itu apa? Kayak event yang seru-seru gitu. mungkin untuk 2026 ada event seperti tahun kemarin Pasmit, mungkin kalau di ACC itu Untuk kelasnya itu kayak lomba-lomba. bisa jadi. Ini masih belum direncanakan sih, ini masih menunggu Disnetalis. Belum. Selama kamu ikut pramuka, organisasi pramuka, kamu pernah apa? Kalau di pramuka saya tuh lebih ke survival, yaitu kayak di luar. Jadi dulu itu pernah penampilan baju BDL itu kita menempuh kira-kira itu 15 km. Jadi di sana penemuannya itu selama 3 hari. Jadi yang 1 hari itu menginap dulu di sekolah, terus itu habis paginya makan pagi itu kita berangkat ke Posara. Jadi itu jalan kaki sekaligus diikuti dengan atasan. Nah, di situ di sana itu kita disuruh buat tenda. Nah, camping. Ya, Itu tendanya itu kayak tenda-tenda tendanya itu kayak mantel kelapa. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. Gila, masuk lo. Nah gitu. Di sana juga buatnya itu di lapangan. Kenapa? Karena aku percaya diri. plus doang. Jadi itu perjalanannya itu naik. Puncak. Dia puncak tapi itu bareng kelompok-kelompoknya. Terus aku mau tanya, apa sih kemarin itu yang di itu apa? Oh itu adalah event KKRI. Ya itu ngapain aja? Itu biasanya di sana itu belajar kayak disiplinya tentara itu gimana. Terus di sana itu hampir di fisik tapi itu enggak 100%. Di sana juga dapat PDL, sabun dan topi. Kamu enggak belajar? Iya. Makannya ya udah biasa aja. Dibuat BTN saja. Praktis. Iya, di sana tuh kayak latihan gabungan dengan SMK lainnya. Itu cuma SMK. Iya. Kayak SMK 2, SMK 3. SDMP juga itu ya. Enggak ada, itu khusus SMK.
Oh gitu. A few moments later. Ya. Berbeda ya. Setelah itu, ini pertanyaannya apa lagi? Nah, akan udah tanya tuh, berat sama ringannya ikut organisasi OSIS toh. Nah, nanti deh, aku mau tanya tentang sebenarnya OSIS itu dibalik pentingnya komitmen tuh ngapain aja ya? Boleh spill tipis-tipis lah. Oke, jadi itu beratnya di OSIS itu yang pertama tuh kita saat nyusun pertama tuh buat tema itu belum susah sih menurut karena kan harus mengetahui kondisi sekolah juga. Contoh kayak kemarin fashion show di bulan sastra itu banyak kontra karena kan di sini kan banyak kan siswa laki-laki kan nggak mungkin kalau siswa laki itu buat fashion show. Jadi Kayak kita itu susah kayak apa itu ya buat temanya kan. Tapi kan kita udah ngajak kerjasama sama guru memang juga untuk bisa menjalankan itu mengenai finansial. Itu masih banyak rumor kalau OSIS itu pasti padahal itu enggak guys, enggak. Itu tuh malah tanda-tanda. Jadi kalau selama nanti event-event ada kekurangan finansial tuh kita tuh pakai uang kas. Jadi itu OSIS kan masih juga. Oh kayak proses yang nambah gitu. Ya yang lebih dulu. Setelah itu ya itu komentar sih sebenarnya yang berlayar itu sangat susah dikondisikan karena kan judge personal atau kelompokan itu memang bisa dicegah ya. Jadi kita tuh sebagai OSIS ya harus terima aja. Yang terakhir itu kebulian sih itu banyak teman-teman yang kayak aktif itu tuh membuat event tuh Ada sisi gelapnya nggak? gak ada sebelumnya terang semua sih Terang ya. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Sekarang gak ada niatan kayak ngajak-ngajakin siapa gitu join lagi program. kalau sistemnya OSIS itu tes jadi nggak ada cuma kalau selama angkatan itu ada sekitar 23 orang itu belajar jadi kalau mau pasti udah sistemnya ini kita nggak bisa ngajak orang-orang soalnya itu sistem penerimaan OSIS itu sangat berat OSIS gitu ya. ya itu OSIS ini sama perwakilan jadi ada yang namanya perwakilan OSIS ini aku sebagai OSIS ini kalau OSIS perwakilan itu dari organisasi organisasi sekolah ini kayak Kopassus itu bisa masuk Kopassus, Perdem, Jur, Etos dan lainnya kecuali Pramuka ya soalnya kan Pramuka sama OSIS itu Beda. sama ya dirinya tapi bedanya Iya. Kalau OSIS kan itu apa? mengayomi seluruh organisasi tapi kalau Pramuka itu Iya, kayak tunas. Ya. oke setelah itu kita kali ke tangan dari Ya silakan. dari aku oke sebelumnya kalian pernah nggak sih tentang meditasi dari baru Kalau aku nggak pernah ya nggak pernah. Karena sibuk sih kayak. oh sibuk Kalau dari Mas Devin, Kalau aku pernah dulu ikut apa futsal, tapi sekarang nggak pernah nyanyi karena aktif ya. ya nggak pernah aktif karena karena itu repot Mancing. macet ya weh.
jadi karena bukan ya. Iya, bukan. Bukan apa di luar Di eksternal sekolah. Setelah itu, tapi kalian ada bilang nggak masalah organisasi sebelum masuk SMA? Kalau aku ya, dulu pernah mau join ke pramuka. Terus karena ya ada kayak kendala-kendala, tujuan mau ke pramuka. Kalau gitu, Baru nggak pernah. itu masuk organisasi. Nah itu jadi intinya males ya. Bukan males tapi kurang bisa mengatur waktu. Saya tuh dari Kak Farah apa pertanyaan dari pengalaman kamu bisa dikatakan di Batu atau ya dulu pernah nggak apa waktu SMP itu ikut mau ikut organisasi dari Mas Bro. Ya. Dulu pernah ikut PNR. Terus kenapa Pak Bro? Lanjutin gitu kan. Ya, Ya kayak kan kurang minat aja, kayak kurang materi gitu. Jangan dulu kalau pas SMP kelas 8 kan penempatan band itu, ya, aku gak ikut. ya karena Malu buat suruh belah tengah nih. terus Mas Devin Kalau saya di SMP itu nggak pernah, karena saya begal. oh jadi itu yang kurang membagi waktu ya. Kurang gitu. Tapi sebelumnya tuh kalau kalian di organisasi tuh mulai kalian aman Aman-aman. aja ya. Kalau kamu ya, aman saja walaupun apa yang kalau di apa luar itu apel apa bengkel itu tinggalan satu tapi nilainya cukup lah. Kalau kamu Jen? kalau aku sih jujur nggak banget karena Keseringan apa dispen? dispen sih. Jadi osis biasa buka itu deket itu sangat keseringan banyak pertemuan antara yayasan jadi perlu dispen. Dispen apa DN? Dia Natalis. Kalian udah bayar ya? Sudah Jalan. Oke, karena kita bertanya-tanya, sebelum aku ngakhirin podcastnya, sebelumnya untuk pesan dan kesan tentang organisasi dua teman kita ini apa aja? Kalau dari aku misalnya itu sebenarnya itu manfaatnya tuh nggak sekarang, tapi itu ke klien aku kalian tuh bisa lebih percaya diri ke depannya. Selanjutnya kan kita udah mau masuk SMP ke kuliah, jadi mungkin aku nggak akan kapok dengan organisasi di perkuliahan karena udah dapat pengalaman dari organisasi sekolah juga, dan menurutku kalau semua kita nggak dapat dari itu sama-sama organisasi, soalnya kita nggak ada bekal apapun dari bekal dan memori di sekolah. Walaupun sebenarnya itu banyak bekal dan memori tanpa kita ke organisasi banyak, tapi itu misalnya jadi menurutku kalian yang takut ke organisasi jawaban coba aja, asal coba juga nggak bayar. Jadi semoga kalian apabila udah masuk organisasi kalian udah ngerasain gimana ya enaknya dan susahnya juga di organisasi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami berempat. Semoga menambah wawasan dan pengalaman kalian tentang mendengarkan podcast kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.